pagi ya tadi. Oke. Kedengaran suaranya? Dis nggak tahu ya, Dis? No. Mute ya speakernya. Oh, tadi ada masuk ya? Bentar ya. Coba ya. Ulangi ya. Halo, Yudis. Halo, Mak. Halo. Good. Nggak tahu ya, Mak. Halo, suaranya. Kedengaran ya? Oke. Kita berdoa ya. Let's pray. Bapa kami di surga, kami datang berterima kasih untuk hari ini. Kami dapat belajar dari firman-Mu supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat memuliakan nama-Mu. Pimpinlah kelas pelajaran pernikahan untuk Edwin dan Yunis, kiranya dapat berlangsung dengan baik. Kami menyerahkan kelas ini, pimpinlah dengan Roh Kudus, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Oke, kita membuka Alkitab. Yang pertama, kita harus melihat dari kitab Kejadian ya, pasal pertama. Kitab Kejadian pasal pertama. Di situ kita membaca bagaimana Allah telah menciptakan ya langit dan bumi serta semua isinya. Saya baca pelan-pelan ya. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa segala sesuatu ya itu direncanakan dan diciptakan oleh Allah. Di sini Allah adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa merencanakan, Tuhan Yesus Putra Allah melaksanakan, dan Roh Kudus di sini Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu artinya dia adalah supervisor ataupun pengawas. Nah, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Dia dengan berfirman. Nah, pada ayat yang ketiga ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, ini kalau kita lihat ya, Allah tidak hanya menciptakan, tetapi Allah juga melakukan evaluasi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah yang pertama ya memberikan nama, bahwa terang itu dia beri nama siang dan gelap itu dia beri nama malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu adalah hari pertama. Jadi kalau kita melihat ya, bukan pagi dulu tetapi petang dulu ya. Harus di highlight ya, di garis bawahi. Petang dari jam 6 petang, kemudian sampai jam 6 pagi, baru jam 6 pagi sampai jam 6 petang. Itu orang di perjanjian lama, orang Yahudi, yaitu mereka tahu bahwa hari dimulai dari petang hari. Itu adalah hari pertama. Nah, hari pertama ini bukan nama ya, kalau dicatat ya, bukan nama. The first day itu dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Ehad.
Ehad. Ehad itu artinya hari pertama. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6. Semua hari tidak ada nama. Ya, hari pertama namanya itu Ehad atau Ahad. Hari kedua namanya adalah Senini. Kalau Senin itu bahasa Arab, ya Senini itu bahasa Ibrani. Hari kedua. Hari ketiga Selisih. Hari keempat Rebi'i. Hari kelima itu disebut sebagai Khamisi. Kamis. Hari keenam itu dalam bahasa Ibrani adalah Hasisi. Ya, Hasisi. Ya, kalau diingat Hasisi. Nah, sedangkan hari yang punya nama itu hari ketujuh. Hari ketujuh Tuhan yang memberi nama, namanya Sabat. Ya, kalau bahasa Indonesia itu Sabtu. Ya, Sabtu ya. Sabat itu artinya hari perhentian. Nah, kemudian pada hari ke-1, hari pertama Allah menciptakan langit bumi dan terang dan gelap. Nah, itu hari pertama ya, jangan lupa ya. Hari kedua Allah memisahkan air yang menutup bumi. Kemudian Allah membuat air yang menutupi seluruh bumi itu naik sebagian ke atas sehingga bumi itu ditutup ya, bukan hanya oleh air saja, tapi di atasnya ada bola air. Ini yang banyak orang tidak tahu ya. Sehingga itu di dalam Alkitab dinamakan cakrawala. Sebenarnya bukan cakrawala seperti yang kita lihat di atas kita sekarang, yaitu awan, bukan. Itu adalah bola air. Nah, untuk ya melindungi bumi dari sinar matahari sehingga matahari sinarnya tidak langsung ya ke bumi. Itu hari kedua. Lalu Allah menamai air di atas itu sebagai langit. Ya, sebagai apa? Langit ini perlu kita mengerti ya. Nanti karena kita manusia itu adalah puncaknya dari ciptaan Tuhan. Lalu Allah menamai cakrawala itu sebagai langit. Nah, langit dalam bahasa Ibrani kalau diingat ya, itu disebut sebagai Ha-Shamaim. Ya, Ha-Shamaim. Itu sebenarnya kata jamak ya. Langit itu ada berapa lapis? Langit itu ada 3 lapis. Kalau orang Arab mengatakan langit itu 7 lapis, tetapi sebenarnya langit itu 3 lapis. Lapis pertama itu ada oksigen, ada udara. Lapis kedua itu tidak ada oksigen lagi, tidak ada udara, yaitu tempat Allah menempatkan di sana yaitu SMS. Apa itu SMS? Sun, Moon, dan Stars. Ya. Jadi matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itu langit lapis kedua. Nah, sedangkan langit lapis ketiga itu adalah tahta Allah. Jadi ada 3 lapis langit ya. Kemudian Allah menamakan langit itu di hari yang kedua. Jadilah petang, lalu ya istilahnya jadilah petang dan jadilah pagi. Itu adalah hari kedua. Hari kedua masih ingat namanya adalah Senini. Kemudian hari ketiga, nah di situ Allah mulai membentuk bumi dan mengisi, baik bumi dan mengisi langit. Apa yang Allah bentuk ya pada saat hari pertama, hari kedua, bumi itu belum berbentuk dan kosong. Nah, pada hari ketiga adalah segala air yang berada di langit itu berkumpul ya, bahwa air yang berada di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatannya kering. Nah, dengan demikian maka kita melihat bumi itu bukan hanya bulatan saja, tapi sudah ada daratan dalam bentuk benua. Dan sekarang kita melihat ada pulau-pulau, sehingga kalau kita melihat bumi, kita melihat bahwa bumi itu posisinya di mana, ya, apakah itu Eropa, Asia, Amerika dan sebagainya, bahkan Indonesia. Dan jadilah demikian, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan air yang berkumpul di satu tempat dia namai laut. Nah, kemudian selalu ya Allah akan melakukan evaluasi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, selanjutnya setelah ada daratan, ada lautan, Allah mulai mengisi bahwa ciptaannya yang belum diisi sebelumnya karena kosong, yaitu diisi dengan apa?
tumbuh-tumbuhan ya, pada hari ketiga. Nah, tumbuh-tumbuhan di darat dia tanamkan ya ke tanah yang ada di daratan. Kemudian ayat 13, jadilah petang dan jadilah pagi, itu adalah hari yang ketiga. Hari ketiga jangan lupa namanya adalah apa? Selisih. Ingat ya, Selasa, selisih. Hari keempat ya Allah mengisi, yaitu langit yang masih kosong. Diisinya langit lapis kedua dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ingat ya, matahari, bulan, dan bintang-bintang. SMS itu pada ayat 14 sampai ayat 19. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu adalah hari keempat. Ingat ya, hari keempat dalam bahasa Ibrani Rebi'i, jadi tidak merupakan nama, itu hari keempat. Nah, pada hari kelima Allah mengisi, apa yang diisi? Langit lapis pertama ya, dan air ya, air diisikan di dalamnya dengan binatang-binatang yang namanya ikan ya. Kemudian langit lapis pertama belum ada isinya, diisi dengan burung-burung ya. Makanya kalau kita orang Kristen, kita tidak boleh mengatakan chicken and egg problem, karena selalu kita tahu Allah menciptakan ayam lebih dahulu baru telur. Ingat ya, tidak ada masalah chicken and egg, tapi yang ada kita tahu ayam mendahului telurnya. Jadi pada hari ke-5 ya Allah mengisi yang namanya air dengan binatang-binatang air, dan langit lapis pertama dia isi dengan burung-burung di udara. Ayat 20 sampai ayat 25. Hari kelima apa namanya? Yaitu Kamisi. Nah, kemudian hari yang terakhir, hari yang ke-6, Allah mengisi daratan dengan binatang-binatang darat yang disebut sebagai ternak yang jinak ya, binatang melata, dan juga binatang-binatang yang ada di hutan yang liar. Itu pada hari yang ke-6 yang terakhir. Nah, tetapi setelah semua itu Tuhan ciptakan, ya masih belum selesai. Kenapa? Karena ada rencananya untuk terakhir menciptakan yang namanya manusia. Kalau kita melihat ya, pada saat Tuhan telah menciptakan seluruh ya, langit bumi dan isinya, dari mulai ayat 1 sampai ayat ke-23. Nah, ayat ke-25 Kejadian pasal 1 juga disimpulkan pada bagian kalimat terakhir. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Selalu ada evaluasi. Hari pertama, hari ketiga, 4, dan hari kelima, dan kita lihat ya pada hari ke-6 juga. Nah, setelah itu Allah menciptakan manusia ayat 26 dengan kata-kata seperti ini, baiklah kita. Nah, kalau kamu lihat di sini ada kata kita ya, kita itu artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya kita memiliki gambar dan rupa Allah ya, seperti kalau kita melihat seseorang ya, kita lihat orangnya langsung, tapi kalau kita tidak melihat orangnya, kita melihat fotonya. Jadi kita itu seperti fotonya Allah ya. Allah menciptakan kita manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ya, bukan berarti Allah punya kepala, punya tangan, punya kaki, bukan. Tetapi secara rohani. Ya, kalau kita belajar di teologi, manusia itu ada dua bagian. Bagian pertama bagian fisik, yang kedua adalah bagian kerohanian, yaitu jiwa kita, roh kita, pikiran kita, dan semuanya ya menyatu sebagai kerohanian, termasuk perasaan dan sebagainya, intelektual dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat kenapa Allah menciptakan manusia pada saat yang paling akhir, karena manusia disebut sebagai apa? Puncak ciptaan Tuhan. Puncak ya, apex ya, of God's creation. Jadi Allah menciptakan yang mulai dari langit bumi
dan semua isinya itu dengan cukup berfirman. Tetapi pada saat Allah menciptakan manusia, nah sekarang dia sudah punya bahan baku, ya, bahan bakunya, materialnya. Kalau kamu buka dalam kitab Kejadian pasal 2, ya, ayat 7. 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Oke. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya, jadi Allah mengambil tanah. Jadi badan kita itu berasal dari tanah, tapi Tuhan menghembuskan nafas ya, ke dalam badannya Adam, sehingga ya Adam menjadi makhluk hidup. Jadi Allah menciptakan manusia, ayat 27, menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan, ya, diciptakan mereka. Kemudian kalau kita melihat ya, di dalam pasal 2 bagaimana Allah menciptakan Hawa itu dari Adam. Nanti akan dijelaskan ya. Allah bahkan memberkati mereka. Dalam hal ini Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya. Kemudian kita lihat ya, kenapa begitu? Karena bumi ini harus dipenuhi dengan manusia. Bahkan dikatakan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Ayat yang ke-28. Nah, sekarang setelah manusia itu diciptakan, manusia diberi yaitu otoritas. Ya, otoritas ini sebenarnya milik Allah karena dia pencipta, dia pemilik ya, dari langit bumi dan juga pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan dan juga termasuk binatang di air dan di udara. Tapi dia serahkan ya, di mana mengelola baik itu flora fauna itu kepada manusia. Nah, ayat 29. Berfirmanlah Allah, aku memberikan kepadamu ya, segala tumbuhan. Jadi pada zaman Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, sebelum air bah yes, surut, makanan dari manusia adalah biji-bijian, ya, pohon-pohonan dan sebagainya. Itu biji-biji atau buah-buah yang berasal dari pohon-pohon itu menjadi makanan manusia. Nah, sedangkan untuk binatang juga mereka ya, tidak ada yang karnivora, tidak ada yang makan daging pada saat manusia belum jatuh dalam dosa. Tetapi ya, burung-burung juga diberi ya, makanan berupa tumbuh-tumbuhan hijau dan seterusnya. Nah, ayat 31 coba kita lihat ya, ada kesimpulan akhir. Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Ya, di sini ada kata sungguh amat baik. Bukan hanya baik ya, tapi kata bahasa Ibrani-nya ada dua, ya, baik-baik, top, ya, bahasa Ibrani untuk baik itu adalah top, ya, makanya bahasa Inggris disebut top. Apa itu top? Top itu adalah transliterasi dari bahasa Ibrani yang artinya baik. Jadilah petang selalu ya, bukan pagi dulu ya. Jadilah petang jam 6 petang dan jadilah pagi itu adalah hari ke-6. Ingat ya, hari pertama sampai hari ke-6 tidak ada nama. Hari ke-6 tuh namanya apa? Tidak ada nama. Tapi hari ke-6 dalam bahasa Ibrani adalah hasisi. Ya, ya, senini, selisih, rebi'i, kamisi, hasisi, dan kalau kita lihat hari yang ke-7 baru ada diberi nama. Oke, sekarang kita lihat di pasal 2 ya. Nah, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Ketika Allah pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Nah, kalau kita lihat ya, pada saat itu ya, semak-semak belum tumbuh, dan bahkan dikatakan di sini pada saat sebelum
zaman air bah itu di bumi ini tidak pernah terjadi hujan. Yang ada itu hanyalah embun ya yang membasahi bumi. Nah, kemudian tadi sudah saya bacakan pasal 2 ayat 7 bagaimana Allah yang mengambil tanah membentuk ya tubuhnya Adam dan menghembuskan roh ya ke dalam hidup Adam sehingga manusia itu ya bukan hanya memiliki ya, yang namanya tubuh tapi juga memiliki yang namanya yaitu roh. Ya, roh itu termasuk jiwa kita, termasuk ya intelektual kita, perasaan kita dan seterusnya. Ya, termasuk yang namanya nafas. Ya, nafas bahasa Ibrani-nya itu adalah nefes yang sama. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita lihat di pasal yang kedua dari ayat yang ke-8 ya sampai ayat yang ke-23. Nah, disinilah Allah membuat lembaga pertama manusia yang namanya pernikahan ataupun keluarga. Jadi Allah yang menciptakan Adam, setelah itu dia menciptakan Hawa, ya bukan pada saat yang sama, sehingga dia yang memberikan kepada Adam seorang istri sehingga mereka menjadi keluarga yang pertama di bumi yang tinggal di Taman Eden. Nah, kita lihat ya. Pasal 2 ayat 8 sampai ayat 24. Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden. Pada zaman itu tidak ada rumah ya. Tidak ada rumah. Yang ada manusia tinggal dalam taman yang berada di sebelah timur. Nah, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan telah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan baik yang untuk dimakan buahnya. Karena manusia pada zaman itu hanya memakan buah dan pohon kehidupan Tuhan tempatkan sengaja di tengah-tengah taman. Ingat ya, di tengah-tengah taman bahkan juga ada pohon kedua yang Tuhan tempatkan di Taman Eden yang dinamakan bukan pohon kehidupan saja tapi juga pohon kedua yang namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, yang penting ini ya untuk diketahui ya bahwa pada saat di Taman Eden kalau Adam dan Hawa taat kepada perintah Tuhan, manusia langsung punya hidup yang kekal. Jadi diingat baik-baik ya. Ini yang disebut ya dalam teologi reform, ya, teologi kita namanya adalah perjanjian kerja, ya, covenant of works. Kalau sekarang kan agama-agama berusaha melakukan yang namanya perjanjian kerja. Kamu melakukan A, B, C, D sampai Z, kamu mudah-mudahan selamat. Tidak bisa lagi, karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan perjanjian, bukan kerja lagi untuk kita diselamatkan, yaitu perjanjian anugerah. Ya, kalau kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Ingat ya, ini perjanjian kerja ya. Nah, kemudian Tuhan juga ya membuat bukan hanya Taman Eden, di situ juga ada sungai. Kalau kamu dari sini, ya sungai ada yang pertama namanya Pison, ya kemudian ada sungai yang berikutnya namanya Gihon. Ya, sungai ketiga namanya Sungai Tigris. Ya, sekarang masih ada Sungai Tigris ya, di Irak, ya, Efrat dan Tigris. Ya, tapi sebenarnya bukan sungai yang di Taman Eden yang pertama-tama ada, bukan. Karena setelah Tuhan ya menimpakan bumi dengan air bah, itu Taman Eden itu sudah Tuhan musnahkan. Ya, pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik dan jahat nggak ada lagi. Ya, sungai-sungai yang ada di sini pun ya tidak ada lagi ya, sudah Tuhan musnahkan. Ya, karena setelah air bah Tuhan surutkan, itu bentuk dari daratan itu sudah ya tidak sama dengan di Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Ingat baik-baik ya. Nah, kemudian kita lihat ya ayat 15. Nah, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan manusia Adam ya, di dalam Taman Eden untuk ya kita melihatnya mengusahakan dan memelihara ya manajemen dari Taman Eden. Nah, waktu itu manusia tidak perlu menanam buah-buahan loh, semua tumbuh dengan otomatis. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya,
pastilah engkau mati. Nah, jadi di sini adalah syarat ya. Kalau syarat ini berhasil ya, dilaksanakan oleh Adam dan Hawa, maka mereka langsung ya diberi hidup yang kekal. Ya, berhak makan dari pohon kehidupan. Tetapi nanti kita lihat ya manusia mengalami kegagalan. Ya, sehingga Tuhan ya, mengirimkan Yesus untuk menjadi juru selamat manusia. Nah, sekarang kita melihat ya bagaimana Tuhan membentuk keluarga di pasal 2 ayat 18 sampai 24. Saya mau masing-masing ya, Danwin membaca 3 ayat dan Yunis membaca 3 ayat. Silakan. Danwin membaca pasal 2 ayat 18 sampai 20. Yunis membaca pasal 2 ayat yang ke-21 sampai ayat 24 dan 25. Silakan, lagi dulu. Kejadian 2 18 sampai 20. Ya. Ya. Sama-sama 24 25. Oke, mari kita bahas ya. Tuhan Allah di sini berfirman, tidak baik. Nah, ini kata tidak baik mulai muncul ya di Alkitab, ya, bukan dalam konotasi negatif ya. Di sini artinya tidak lengkap. Ya, kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, sekarang ya, Adam yang sudah sekian lama sendirian di Taman Eden melaksanakan tugas. Ya, tugasnya apa? Dia memberikan nama kepada binatang-binatang. Ya, setiap binatang-binatang yang datang ke hadapan Adam itu selalu datang berpasang-pasangan. Ya, misalnya kuda, ada yang jantan, ada yang betina. Kemudian bebek juga demikian, ayam juga demikian. Ya, tetapi dia sendiri, dia tidak ada ya, yang namanya wanita yang ada di sampingnya. Lalu Allah ya, setelah membentuk semua binatang, dia membawa binatang itu ke hadapan Adam. Kemudian Adam diberi tugas ya, memberi nama binatang-binatang yang datang kepadanya, dan nama-nama binatang itulah yang seperti sekarang kita kenal. Ya, kenapa kuda disebut kuda? Itu Adam yang memberi nama. Kenapa kucing disebut kucing? Nah, itu Adam yang memberi nama. Ya. Belum ada Hawa ya. Nah, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, semua loh, kepada bahkan burung-burung di udara, ya, segala binatang di hutan. Nah, yang menjadi masalah tidak baik itu ya artinya tidak lengkap, tetapi untuk dirinya sendiri ia tidak menjumpai, tolong digarisbawahi, yang disebut dengan penolong yang sepadan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu adalah help meet. Help itu bantu, meet, ya, meet itu dari kata meeting, ya, help meet, ya, yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Seperti ini yang namanya anestesi ya dalam dunia kedokteran sekarang. Nah, Tuhan pernah membuat
Adam tidur nyenyak, dan Tuhan juga pernah membuat Abraham ya tidur nyenyak. Abraham juga dibuatnya tidur nyenyak. Nah, sekarang kalau kita melihat ya, ketika Adam dibuat oleh Allah itu tidur nyenyak, Allah mengambil satu tulang rusuk ya, dari Adam. Kemudian setelah itu ditutupnya ya, tempat itu dengan daging. Ini merupakan operasi yang pertama. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dari Adam, dia membangun seorang perempuan. Lalu setelah perempuan itu ya diciptakan oleh Allah, dia membawa wanita itu, perempuan itu kepada Adam, ya, kepada manusia itu. Nah, kemudian sekarang Adam ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan Adam menamai ya, wanita itu sebagai perempuan, ya, perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, sekarang ya pernikahan ya, prinsip yang pertama ya, setelah Tuhan menciptakan Adam, dia menciptakan Hawa dari Adam. Nah, ayat 24 ini kuncinya ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, seorang laki-laki sebelum dia menikah, dia masih terhitung yaitu anggota keluarga dari keluarga ayah ibunya. Jadi kakaknya itu masih masuk ke dalam kakak dari orang tuanya. Nah, tetapi setelah menikah, dia harus meninggalkan ayahnya, bahkan meninggalkan ibunya. Nah, sekarang tolong diingat ya kata bersatu. Ya, kata apa? Bersatu. Nah, bersatu itu dari bahasa Ibrani yang namanya dapak. D-A-B-A-Q. Dapak. Paham? D-A-B-A-Q. D-A-B-A-Q. Ya, dapak. Nah, dapak itu kalau kita mau melihat di zaman modern itu seperti apa? Seperti dua batang besi. Kalau kita mau sambung, ya, batang besi bagian kiri dan kanan. Bagian kanan itu melambangkan pria, bagian kiri melambangkan wanita. Kalau kita mau sambung, kita mau satukan itu dengan las. Dengan apa? Las. Nah, sehingga dikatakan Yesus, apa yang sudah dilas, disatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Yang bisa menceraikan siapa? Kalau sudah dilas seperti ini, tangan kita, tangan kanan, tangan kiri tidak bisa menarik ya, sehingga dua batang besi yang sudah dilas itu bisa kita tarik putus. Tidak bisa. Ya, kecuali Allah yang mengambil nyawa ya, baik suaminya kah atau istrinya. Ya, jadi persatuan ini hanya dapat dipisahkan oleh siapa? Oleh Allah. Namanya apa? Dapak. Yang ingat Bapak ya kata ini ya? Dapak. Nah, kemudian kata bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, inilah merupakan satu anugerah Allah kepada keluarga yang sudah diberkati di gereja, di mana mereka akan hidup ya sebagai suami, sebagai istri, dan kalau Tuhan izinkan ya dari suami istri inilah ya Allah kemudian ya, menambah jumlah manusia di dunia yang namanya prokreasi. Ya, kalau pertama namanya kreasi, ingat ya. Kalau sekarang namanya apa? Prokreasi. Ya, tolong diingat ya. Kalau kita lihat sekarang namanya regenerasi. Ya, regenerasi. Karena tubuh manusia kan banyak sistem. Ada sistem pernapasan, ada sistem ya, aliran darah, ada sistem pencernaan makanan, tapi juga ada yang namanya sistem reproduksi. Ya, reproduksi. Jadi inilah yang merupakan keluarga pertama yang Tuhan Allah bentuk ya, di Taman Eden. Ya, Taman Eden itu taman yang sempurna. Tidak ada hujan, mataharinya tidak terik. Kenapa? Karena ada air di atas bumi seperti bola, sehingga sinar matahari tidak masuk ya, ke dalam bumi. Sehingga kalau kamu baca di Kejadian pasal 5, ya, sebelum air bah, bumi ini hanya satu musim, ya, tropis.
dan tidak dingin sekali, tidak panas sekali, ya. Sejuk, ya, seluruh bumi. Nah, kenapa sekarang bumi itu ya ada kutub utara, selatan, ada es? Karena setelah air bah, Tuhan itu membuat bumi ini bagaimana? Miring. Ya, kamu boleh periksa ya di internet ya. Bumi ini ya miring, ya tidak lurus, ya, tidak tegak lurus. Sehingga Tuhan membuat 4 musim ya di daerah kutub, ya baik yang ada di utara dan selatan. Ada 4 musim. Kalau di Khatulistiwa ya tidak ada 4 musim, ya yang ada hanya musim kering dan musim hujan. Ingat ya, kenapa ada 4 musim? Karena Tuhan membuat bumi ini miring, ya sehingga es itu menumpuk di utara dan juga di selatan. Nah, kita melihat ya waktu manusia berada di Taman Eden, apa yang terjadi? Ya, mereka tidak perlu menanam pohon buah-buahan itu tumbuh dengan otomatis. Ya. Mereka tinggal memetik apa yang perlu mereka makan. Nah, kenapa sekarang tidak ada lagi ya pohon yang bisa tumbuh otomatis? Karena nanti kalau kamu baca di pasal 3, nah manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Sekarang kalau kita lihat ya, walaupun manusia jatuh dalam dosa, manusia yang sudah mendapatkan mandat dari Allah untuk ya, mengatur bumi ini, yaitu mengatur binatang dan tumbuh-tumbuhan, itu Tuhan tetap yang memberikan mandat kepada manusia untuk berkeluarga. Kenapa? Karena dengan berkeluarga inilah maka Adam dan Hawa bisa melahirkan anak, kemudian melahirkan dari anaknya lahir cucu, lahir cicit, dan seterusnya sampai nanti ya Tuhan Yesus lahir dari gadis perawan Maria, sehingga manusia yang mempunyai juru selamat, Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi tetap ya mandat manusia untuk yang beranak cucu itu Tuhan berikan walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, ayat yang ke-25, mereka berdua walaupun dia tidak memakai pakaian, tetapi manusia bahkan dengan istrinya mereka ya tidak merasa malu karena mereka masih belum ya jatuh dalam dosa. Yang mereka hanya tahu yang baik dan jahat di dalam pikiran mereka, tapi mereka yang hanya tahu seperti Tuhan. Tuhan juga tahu mana yang baik, mana yang jahat, tetapi Tuhan tidak pernah berbuat jahat. Adam dan Hawa juga tahu mana yang baik dan mana yang jahat, tetapi mereka belum berbuat jahat. Ya. Jadi inilah ya, pengetahuan kognitif sudah ada, tetapi ya yang dinamakan pengetahuan eksperiensial tentang yang jahat itu tidak. Sehingga walaupun mereka tidak memakai pakaian seperti sekarang binatang-binatang tidak berpakaian, mereka tidak merasa malu karena mereka belum jatuh dalam dosa. Jadi ini penting ya. Kata kunci, Tuhan menciptakan Adam. Adam diberi tugasnya untuk mengelola bumi ya, bukan mengelola angkasa ya. Kalau sekarang manusia meluncurkan satelit dan sebagainya itu sebenarnya menyalahi ya, yaitu wewenang yang Tuhan berikan kepada manusia. Ingat baik-baik ya, Tuhan hanya memberi mandat kepada Adam dan Hawa untuk mengelola flora dan fauna, ya, bukan mengelola yaitu langit lapis yang kedua dan seterusnya. Nah, kemudian Tuhan juga sekarang ya untuk membuat Adam ya, lebih berhasil tugasnya, dia memberikan yaitu seorang istri ya. Dan istri ini dibuat dari apa? Tulang rusuk ya. Tulang rusuk ini kan berada di sampingnya, bahkan bahasa Inggrisnya itu helpmeet, untuk menjadi penolong yang sepadan ya, yang sepadan ya, yang selevel. Makanya diambil dari tulang rusuk ya. Iga ya. Nah, tulang rusuk ini kan kalau kita lihat berada di tengah-tengah kan, bukan diambil dari kaki, sehingga istri itu kalau diambil dari kaki kan dia menjadi bawahan yang diinjak-injak. Dan tulang rusuk itu bukan berasal dari tulang kepala, sehingga istri ya, tidak menjadi kepala dari suami. Ya, kalau kita melihat ya banyak keluarga mengalami kegagalan karena apa? Karena suaminya menjadikan istrinya sebagai pembantu, ya, diinjak-injak. Oke? Itu khususnya di negara-negara feodal ya, seperti ya di Thailand ya. Kalau kemudian rajanya itu kan, nah, raja Thailand kalau dia istrinya datang
dia itu bagaimana harus jalan ya sambil berlutut dan sebagainya. Nah, manusia itu tidak seperti itu ya, diciptakan untuk menjadi penolong, tapi ada juga keluarga yang hancur. Karena apa? Istrinya itu bagaimana menjadi kepala dari keluarga. Jadi ini tidak boleh terjadi di keluarga Kristen. Keluarga Kristen itu suami menjadi kepala keluarga, nanti akan kita pelajari jadi dalam kitab namanya kitab Efesus pasal 5. Ya, nanti kalian baca minggu pertemuan berikutnya ya, kita bisa belajar nanti ya dari kitab Efesus pasal ke-5 ayat 25 sampai selesai, bahwa keluarga itu adalah sama dengan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, dan gereja itu sama dengan istri. Kalau Kristus sama dengan mempelai laki-laki, gereja mempelai wanita. Oke? Nah, jadi saya rasa ya hari ini sebagai pengantar ya tolong diingat ya, dasar dari pembentukan keluarga itu bukan berasal dari manusia, dari Allah. Dari siapa? Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, dimana setelah Allah selesai menciptakan langit bumi dan semua isinya, Tuhan terakhir pada hari ke-6 dia menciptakan Adam. Adam itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kenapa? Dalam hal apa? Manusia itu ya diberi yang namanya roh yang bagaimana? Memiliki moral. Memiliki apa? Moral, ingat ya? Moral. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang tidak punya moral. Nah, kalau kamu ditanya apa itu moral, jawabannya sangat sederhana. Ya, yaitu kepada manusia diberi tugas untuk melaksanakan 10 hukum. 5 hukum dan 5 hukum. Ya, 5 hukum yang vertikal, 5 hukum yang horizontal. Apa itu? 5 hukum yang vertikal, ya, pertama jangan ada padamu Allah di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembah patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi kita hanya tahu nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Kita tidak boleh bilang alamat. Yang tidak ada yang namanya alamat, ya. Kemudian yang keempat, ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, satu-satunya hari yang ada nama, hari Sabtu. Itu Sabat lama ya. Kalau Sabat orang Kristen yang baru itu hari Minggu, hari kebangkitan Yesus ya. Sudah diganti, bukan lagi Sabtu tapi hari Minggu. Yang kelima itu hormatilah ayahmu dan ibumu. Ingat ya, itu hukum kelima itu menyatu dengan hukum 1, 2, 3.